Pemuda soleh meninggal dalam mendekap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karoma Wali yang menyajikan cerita kisah karoma dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat selamat dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Ada suatu kisah tentang pemuda soleh yang hampir tidak bisa dikuburkan karena banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya. Ia bahkan meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Kisah tersebut diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Salihin wan Nawadir Az-Zahidin. Dikisahkan Abu Abdillah, seorang muazin Bani Haram, bertetangga dengan seorang pemuda. Setiap kali ia azan untuk sholat dan melantunkan iqamah, pemuda tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Ketika ia sholat, pemuda itu pun ikut sholat. Setelah itu, pemuda tersebut memakai sandalnya dan masuk ke rumah. Saya berharap dia berbicara kepadaku atau meminta suatu keperluan kepadaku, ucap Abu Abdillah. Pada suatu hari, pemuda tersebut berkata kepada Abu Abdillah, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau mempunyai mushaf yang bisa saya pinjam agar saya bisa membacanya?" Abu Abdillah pun mengeluarkan mushaf Al-Quran dan memberikannya kepada pemuda itu. Pemuda itu lalu memeluk mushaf itu ke dadanya. Kemudian ia berkata, "Semoga hari ini menjadi hari yang sangat penting bagiku dan bagimu." Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Setelah kejadian tersebut, Abu Abdullah tidak melihat pemuda itu lagi. Pemuda itu bahkan tidak keluar rumah. Demikian juga saat sholat maghrib dan isya dia tidak keluar rumah. Setelah sholat isya, Abu Abdillah mendatangi rumah tempat tinggal pemuda itu. Di sana ia mendapati sebuah ember dan alat membersihkan diri. Ia juga melihat pemuda itu meninggal dunia sedang mushaf berada di pelukan dadanya. Ia kemudian mengambil mushaf dari kamar pemuda itu, lalu minta tolong orang-orang sekitar untuk membantu mengangkatnya ke tempat tidur. Pada malam hari itu, saya berpikir, siapa yang bisa saya ajak bicara untuk memakaikan kain kafan? Saat akan tiba waktu subuh, saya pun ke masjid untuk melantunkan azan subuh. Lalu setelah itu, sholat sunnah. Ketika itu saya melihat ada cahaya di arah kiblat. Saya pun mendekat. Ternyata itu adalah kain kafan yang terlipat di arah kiblat. Saya pun mengambilnya dan mengucapkan "Alhamdulillah," kata Abu Abdillah. Setelah itu Abu Abdillah membawa jenazah pemuda soleh itu ke rumahnya dan ia kembali ke masjid. Selepas sholat subuh, tepatnya saat salam menengok ke kanan, ia mendapati Sabit Al-Bunani, Malik bin Dinar, Habib Al-Parisi, dan Saleh Al-Muri di sebelah kanannya. Ia pun bertanya kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, apa yang membuat kalian datang kemari?" Mereka menjawab, "Apakah ada seseorang yang meninggal semalam di sekitar tempat ini?" Ia menjawab, "Ya, ada seorang pemuda yang meninggal malam ini yang
biasa sholat bersamaku. Mereka berkata, perlihatkanlah dia kepada kami. Begitu mereka masuk melihat jenazahnya, kata Abu Abdillah, Malik bin Dinar membuka penutup muka jenazah pemuda itu, kemudian mencium dahinya di bagian yang biasa ia gunakan untuk sujud. Setelah itu Malik bin Dinar berkata, demi ayahku, engkau wahai Hajjaj, seringkali dia dikenal di suatu tempat, engkau pindah ke tempat lain yang tidak mengenalmu. Bawalah dia untuk dimandikan. Abu Abdillah melihat masing-masing dari mereka membawa kain kafan seraya berkata, saya yang akan mengapaninya. Ketika mereka saling berebut, Abu Abdillah kemudian berkata, saya tadi malam berpikir tentang siapa yang bisa saya minta tolong untuk mengapaninya. Kemudian ketika subuh saya datang ke masjid untuk azan, lalu sholat sunnah. Saat itulah saya melihat ada kain kafan yang terbungkus rapi. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Mendengar hal itu, mereka berkata, jika begitu, kafankanlah dia dengan kain kafan itu. Akhirnya pemuda tersebut dikafani dan dikeluarkan untuk dimakamkan. Menurut kesaksian Abu Abdillah, dia hampir tidak bisa membawa jenazah pemuda soleh tersebut untuk bergerak ke kuburan, sebab banyak sekali orang menghadiri pemakamannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para waliullah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu, serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.